Berdasarkan penelitian, orang yang mengalami kecemasan 5 menit saja akan berpengaruh terhadap penurunan daya imun tubuh selama 8 jam. Orang yang mempunyai pikiran atau emosi yang positif seperti bahagia, gembira, cinta, tenang, damai, dan optimis selama 5 menit saja akan berpengaruh pada peningkatan daya imun tubuh selama 18 jam. Sahabat Yogya Poetisul yang tercinta, tahukah di mana letak rasa bahagia atau rasa sengsara? Banyak yang menyangka ada di hati ya, ternyata bukan. Bahagia berasal dari pikiran dan terletak di otak kita. Sehat atau sakit juga kebanyakan berasal dari pikiran kita juga. Bagaimana penjelasannya? Silakan simak video berikut ini. Jangan lupa untuk subscribe agar bisa menikmati sajian video-video yang membahas seputar hidup sehat, bugar, cantik, sukses, dan bahagia dari Yogya Poetisul. Sobat Yogya Poetisul yang tercinta, kali ini kita akan membahas satu hal yang biasanya banyak yang berpendapat bahwa rasa bahagia dan sengsara itu adanya di hati. Tapi menurut penelitian, ternyata rasa bahagia itu adanya di pikiran kita. Jadi kalau kita ingin bahagia atau tidak bahagia, intinya kita harus bisa merubah cara berpikir kita untuk bisa menjadi yang lebih berbahagia. Kenapa kita harus selalu berbahagia? Karena menurut penelitian lagi, rasa bahagia itu akan menjamin, akan mempertahankan kesehatan kita. Sebaliknya, kalau kita mempunyai pikiran-pikiran yang negatif seperti benci, marah, cemas, takut, panik, pesimis, itu akan mengancam kesehatan baik fisik kita dan jiwa kita, dan tentunya akan membuat kita menjadi tidak berbahagia. Jika kita mengalami stres, maka tubuh dan otak akan berusaha mempertahankan keseimbangan yang disebut homeostasis. Jika tubuh masih bisa mempertahankan keseimbangan, maka berarti disebut sehat atau normal. Tapi jika tubuh tidak bisa mempertahankan keseimbangan, maka akan mengalami keadaan yang disebut sakit. Tubuh yang sedang mengalami ketidakseimbangan akibat emosi atau berpikiran negatif akan menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah, peningkatan kadar gula darah yang bisa menyebabkan diabetes, susah tidur, sakit kepala, penurunan daya imun atau daya tahan tubuh, dan gangguan pertumbuhan. Stres yang kronis akan menurunkan produksi limfosit, seperti limfosit T yang bertugas mematikan sel-sel yang berubah bentuk, yang pada saatnya bisa menimbulkan sel-sel kanker. Stres juga berpengaruh menurunkan jumlah limfosit T helper yang berfungsi meningkatkan pertahanan tubuh. Stres juga menurunkan produksi sel NK atau natural killer yang berfungsi menghancurkan sel tumor. Berarti, stres bisa meningkatkan kemungkinan timbulnya kanker dan menurunnya daya tahan tubuh. Karena itu, tidak ada pilihan lain. Kita harus berpikir positif, kita harus mempertahankan rasa bahagia ini dengan berbagai kiat yang kita bisa kerjakan dengan murah. Yang pertama, kita olahraga yang rutin. Dengan olahraga yang rutin, maka endorfin itu akan muncul, akan naik, dan menyebabkan kita menjadi lebih bugar, lebih riang hati kita. Sebaliknya, kalau kita mengalami pikiran yang negatif, maka hormon adrenalin dan kortisol yang akan naik, dan itu yang akan menyebabkan terjadinya dampak yang kurang baik bagi kesehatan kita. Cara yang berikutnya adalah kita harus menata jiwa kita menjadi jiwa yang selalu bersyukur terhadap apapun yang kita terima di dalam kehidupan ini. Dengan selalu bersyukur itu menyebabkan kita selalu merasa bahwa posisi kita atau apa yang kita alami itu bukan hal yang perlu dibuat sedih atau dibuat
putus asa, tapi sesuatu yang wajar, yang bahkan perlu disikapi dengan positif, dengan optimis. Dan hal seperti itu akan menyebabkan kita menjadi lebih sehat, baik jasmani maupun rohani kita. Nah, selain itu kita juga mempunyai salah satu metode yang kita sebut sebagai metode relaksasi. Jadi kita harus memposisikan jiwa dan tubuh kita menjadi jiwa yang rileks, ya, sebagai lawan dari jiwa yang tegang bila mana kita mengalami stres atau pikiran yang negatif. Caranya bagaimana? Yaitu kita mudah saja dengan duduk di kursi, rileks. Kita bayangkan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dalam situasi rileks. Pejamkan mata, kemudian rasakan dan pikirkan kita selama 5-10 menit, kira-kira begitu, memperhatikan gerak napas kita, masuk dan keluarnya udara ke dalam paru-paru kita, tarik dan hembus napas kita selama yang biasanya kita tidak sadari, kemudian kita sadari. Dengan seperti itu, maka kita akan berkonsentrasi pada hal yang kita alami saat ini dan terhindar dari mencemaskan masa depan atau ingat kepada masa lalu yang mungkin tidak kita kehendaki atau tidak mengenakan hati kita. Dengan kita berkonsentrasi pada apa yang kita lakukan dan kita alami saat ini, maka kita akan menjadi lebih positif di dalam berpikir. Setelah 5-10 menit, kita akhiri metode relaksasi ini dengan menumbuhkan terus rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia yang besar pada hidup kita selama ini. Kemudian kita juga doakan kepada orang-orang terdekat kita. Kita doakan kepada tetangga kita, kepada sesama warga sebangsa, dan juga kepada umat manusia seluruh dunia ini, agar mereka juga mengalami kebahagiaan. Setelah itu, kita akhiri relaksasi ini dengan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya memberikan kita bisa melanjutkan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu kiat yang saya sampaikan dan selamat mencobanya. Semoga Sobat Yogya Body Soul selalu mengalami kebahagiaan.